Oke teman-teman, saya akan menanggapi tanggapan dari salah satu teman kita di kolom komentar, Kak Robert Edward. Oke, Kak Robert Edward ini mengalami GERD, gastritis erosiva, esofagitis, ulcus pepticum, pylori gaping, endoskopi dilaksanakan Maret 2023. Kemudian obat medis sudah berjalan 5 bulan, ganti dokter lagi, obatnya sama. Kemudian yang dirasakan ya ini keluhannya teman-teman, perih perut kiri kanan ya. Oke, kemudian ulu hati sakit, ini ciri khas dari gastritis ya, ulu hati sakit. Mulut asam, ciri khas dari GERD ya, asam lambungnya naik ke atas. Kemudian BB turun sampai 17 kilo ya, dari 72. Jadi kurang lebih BB-nya sekarang sekitar 50 sekian ya. Kemudian tidak bisa tidur, itu efek dari GERD juga. Saat ini minum obat psikiater walaupun perut nyeri tegang bisa tidur ya. Kemudian seputar perut tegang apalagi membungkuk ambil wudhu. Jadi itu karena luka ya teman-teman ya. Jadi kalau luka lambung memang untuk gerakan khusus ya itu terkadang sakit ya. Kemudian yang dilakukan, kunyit sudah diminum, pati irut itu pati garut teman-teman ya sudah diminum juga, belum boleh ya. Kemudian awalnya saya merasakan itu juga, lama kelamaan kalau teman datang panik, tugas kantor panik, itu anxiety. Anxiety sudah datang. Kemudian 2 tahun pakai resep herbal sudah dicoba semua, kunyit, temulawak, jahe belum merdeka juga. Kemudian pertanyaannya apakah saya anxiety psikosomatis? Oke, Kak Robert, saya akan ini ya memberikan apa ya, tanggapan berdasarkan pengetahuan saya dan pengalaman saya. Saya kurang tahu, mohon maaf untuk semua istilah kedokteran medis. Yang saya tahu hanyalah mungkin di gastritis tadi ya. Jadi ada luka lambung, kemudian ada esofagusnya juga sudah ada permasalahan atau peradangan juga ya. Kemudian yang awal tadi komentarnya, jadi ciri khas dari GERD tadi ya. Ciri khas dari GERD adalah asamnya naik ke atas ya. Efeknya yaitu mulut asam. Jadi katup sudah mulai terbuka. Sebabnya itu saya kurang tahu karena saya balas komentar awal mulanya ini kenapa. Apakah telat makan atau sering makan makanan junk food atau sering makanan pedas atau asam sehingga terjadi gastritis, atau awal mulanya ini. Saya ingin tahu awal mulanya dulu seperti apa karena awal mulanya ini yang menjadi penyebab kita terkena gastritis dulu atau GERD dulu gitu ya. Namun kalau menurut pemahaman saya sepertinya ini gastritis dulu, jadi luka lambung dulu. Nah, kenapa kok dalam jangka waktu beberapa tahun belum sembuh juga, belum pulih juga? Karena pemulihannya kurang tepat. Maksudnya vitamin yang dipakai kurang tepat. Gitu itu kalau menurut saya. Kemudian akhir-akhir ini ya sudah takut ada teman itu anxiety. Jadi kondisi bakteri baik yang ada di usus ini sudah mulai minim atau mulai menghilang ya. Jadi pokoknya intinya bakteri baik ini sudah kalah dengan bakteri yang kurang baik, istilahnya seperti itu. Sehingga efeknya ke otak gitu ya. Karena bisa dibilang usus kita ini adalah atau bagian pencernaan kita ini otak kedua, bisa dibilang seperti itu. Kemudian jahe sudah dicoba, tepung irut juga dicoba, kemudian temulawak jahe tadi sebenarnya tidak oke juga, temulawak jahe belum ada perbaikan juga. Ganti apa dokter juga obatnya sama. Nah, gini Kak, barangkali bisa bermanfaat untuk Kak Edward ya, bisa dicoba. Jadi langkah yang dilakukan yang pertama, Kakak harus stop beberapa makanan pantangan untuk gastritis. Seperti apa? Makanan pedas, makanan asam, makanan berlemak, kemudian makanan bertepung terigu, kemudian makanan ultra processed food, makanan berpengawet ya, makanan berpewarna itu tidak boleh semua. Kemudian yang boleh dimakan apa saja? Nasi, telur. Silakan telur mau direbus, dicoplok, didadar silakan. Kemudian apalagi ayam, pilihlah yang dada karena minim lemak. Kemudian ikan air tawar boleh. Kemudian apalagi tahu tempe boleh.
Sayurnya bisa pakai bayam boleh, daun kelor boleh, sayurnya di bening ya. Sayur bening boleh, pakai kacang, camba boleh. Hindari kol dulu ya. Kemudian apalagi madu boleh, kurma boleh, oatmeal boleh. Makanannya seputar itu saja diulang-ulang. Nah, kemudian kita berbicara untuk nutrisi gastritisnya. Saat kita mengalami gastritis yang sudah disertai dengan GERD ya, jadi esofagus ini sudah mulai ada peradangan juga karena GERD terjadi, asam lambung naik atau cairan asam lambung naik, itu yang diperbaiki adalah peradangan di lambung dulu. Nah, peradangan di lambung kita bisa menggunakan kunir. Kunir sudah dicoba, oke hentikan ya, karena sudah dalam jangka waktu lama tidak boleh. Kunir tidak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Kalau seminggu sampai 2 minggu sampai 1 bulan oke lah. Yang penting kalau sudah ada perbaikan segera di stop atau pelan-pelan dilepas ya. Oke, kemudian tepung irut atau tepung Garut kalau sudah coba itu, coba pakai tepung kanji. Diminumnya rutin setiap pagi. Setelah bangun tidur, minum air putih 2 gelas, bikin larutan air tepung kanji. Cara bikinnya, setengah gelas air, suhu normal, dicampur 1 sendok tepung kanji, diaduk ya, kemudian jadinya encer ya, kemudian ditambah air hangat. Nah, ditambah air hangat, air panas ya, yang sudah didinginkan agak dingin ya, jadi tidak terlalu mendidih sekali, dicampurkan di setengah gelas tadi, nanti jadinya encer. Kemudian dicampur dengan gula aren sedikit. Nah, itu diminum setiap pagi. Rutinkan selama 1 bulanan. Ya, nanti gimana efeknya. Yang terpenting adalah makanan pantangan ya. Itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan makanan pantangan, jangan coba-coba makan makanan snack-snack, jangan. Kemudian gorengan, mie, jangan. Stop dulu. Pizza, segala jenis makanan yang bertepung terigu, stop. Segala jenis makanan pedas, stop. Gitu ya. Kemudian setiap 1 jam sekali minum air hangat. Setiap 1 jam sekali minum air hangat, dikit-dikit aja enggak apa-apa. Yang penting lambung kita terasa nyaman. Kemudian makannya 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Kemudian nyemil enggak apa-apa. Setelah makan, sejam lagi mau makan makanan ringan, boleh. Cemilannya pilih ya, enggak bisa bebas. Pilihannya singkong rebus boleh. Kemudian kurma boleh. Kemudian telur di omelet boleh. Seputar itu. Kemudian mau bikin sayur-sayuran semisal wortel dirajang seperti ora-arik itu boleh. Itu boleh. Jadi makanannya terbatas. Makanannya terbatas sekali. Bagi teman-teman yang sedang mengalami gastritis disertai dengan GERD. Gitu ya, fokusnya di penyembuhan luka lambungnya dulu. Nah, itu ya barangkali bermanfaat. Yang sabar, pemulihannya kurang lebih di 4 bulanan. Untuk konsumsi tepung kanji ya, itu 1 bulanan. Kalau udah mulai membaik segera dilepas pelan-pelan gitu ya. Namun kalau udah membaik, tetap makanan pantangan tetap dipantang sampai 4 bulanan. Kemudian ada alternatif selain kunyit dan tepung kanji tadi. Teman-teman bisa menggunakan air lemon. Air lemon memang asam, namun ini dalam penelitian bisa untuk memulihkan gastritis. Namun kalau mau coba air lemon dikit aja gimana reaksinya. Gitu ya. Kemudian saat menggunakan air lemon juga harus dibarengi dengan konsumsi lidah buaya. Jadi lidah buaya masuk dulu kemudian minum air lemon gitu ya. Namun karena itu referensi dari beberapa teman atau dokter yang saya pelajari, itu belum pernah saya coba sendiri, jadi silakan dicoba dulu. Lidah buaya bisa bikin sendiri atau beli bisa. Lidah buaya kalau bikin sendiri, dagingnya diambil, kemudian di blender dikasih madu. Kemudian ditaruh di kulkas, diminumnya 1 sendok setelah makan pagi dan sore. Jadi itu alternatifnya. Bahan-bahan alami yang bisa memulihkan luka lambung secara alami. Kemudian harus stop. Semua obat lambung stop, karena obat lambung aman untuk jangka waktu pendek. Untuk jangka waktu panjang, mohon maaf tidak direkomendasikan karena akan berefek semakin memburuk untuk lambung kalau berdasarkan pengalaman saya. Jadi lebih baik dilepas saja obat lambungnya. Oke itu ya. Kemudian hindari stres, jangan mikir terlalu berlebihan kenapa saya tidak sembuh-sembuh. Harus ikhlas menerima kondisi saat ini. Saat ini diterima dengan ikhlas, jangan ada
penyesalan, jangan ada rasa-rasa ketakutan, jangan. Tetap diterima dengan ikhlas dan fokus menjalani hari ini dengan makan makanan yang direkomendasikan ya, yang saya bilang tadi gitu ya. Kemudian kalau sedang mengalami gastritis jangan gerak terlalu berat ya. Semisal tadi seperti rokok atau membungkuk, kemudian mengangkat berat jangan. Karena ada luka lambung. Kakak harus banyak istirahat. Istirahatnya bisa sering tiduran. Memang sulit sekali karena kondisi bekerja gitu ya mungkin ya. Namun itu yang harus kakak lakukan. Kakak harus banyak istirahat. Jadi semakin kita sering istirahat, pemulihan semakin cepat. Jadi fokus di penyembuhan luka lambungnya, nanti GERD-nya berangsur-angsur membaik sendiri. Karena itu saling berhubungan. Nah, kalau kakak ingin konsumsi probiotik itu khusus. Probiotiknya namanya ProEM1. Belinya di TikTok saya. Akun TikTok saya Ruby Store seputar lambung. Di situ ada menjual ProEM1. Dijual dari store resminya. Jadi nanti dikirim dari store resminya. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, kalau tanpa probiotik gimana? Tidak apa-apa, silakan. Probiotik hanya pendukung saja agar pemulihan semakin cepat gitu aja. Oke gitu Kak ya, jawaban dari saya semoga membantu. Itu berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya, barangkali bisa memberikan wawasan atau gambaran bagi kakak. Apabila selama ini kakak masih makan pantangan yang saya sebutkan tadi, mungkin itu bisa jadi menghambat proses pemulihan. Yang umumnya orang-orang tidak mengetahui makanan berlemak. Contohnya kuah soto, kuah rawon, kuah bakso, kemudian kuah tahu campur dan lain-lain. Pokoknya dari daging-dagingan atau ayam itu kalau kuahnya itu bisa berlemak. Gulai juga berlemak. Kemudian segala jenis makanan ultra processed food seperti bakso itu juga tidak boleh ya. Bakso, kemudian pizza, mie itu tidak boleh gitu ya. Makannya yang real food semua. Oke gitu Kak ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga jawaban dari saya memberikan referensi kepada kakak. Bagi teman-teman yang mengalami seputar GERD dan gastritis bisa komen-komen. Kita diskusi bersama, kita belajar bersama agar menambah pengetahuan kita seputar lambung. Dan semoga teman-teman yang sedang mengalami gastritis atau GERD bisa segera pulih. Pulihnya secara alami. Karena jika kita pulih secara alami maka tidak akan kambuh-kambuhan ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.